Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Malam bersama saya Camar Haenda. Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Dini Fitri, dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Keduanya saling menyampaikan permintaan maaf. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMAN 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Mas, saya kepala sekolahnya nggak di situ lagi, Pak. Kalau misalnya di situ, nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menurut Gubernur Banten Andra Soni, status Kepala SMAN 1 Cimarga Dini Fitri hingga saat ini masih nonaktif. Investigasi baru akan dilakukan esok hari. Kita pulihkan lagi posisi Ibu Kepala Sekolah sambil kita terus melakukan investigasi, karena pertama terkait disiplin tetap harus melalui proses, inspektorat akan melakukan tugasnya, dan kemudian terkait dengan laporan hukum semoga pihak orang tua bisa berdamai dan mencabut laporannya. Korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa korban keracunan ke posko darurat dan juga rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku belum pernah menemui rakyat di daerah pemilihan Jakarta Timur yang menolak makan bergizi gratis. Bahkan dia menyebut masyarakat di daerah pemilihannya menilai program MBG sangat bermanfaat. Saya kan Jakarta Timur nih teman-teman, daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Saya keliling tiap malam ini selama reses, ini kan waktu reses sebetulnya, tapi karena saya Jakarta kan saya bisa ke sini sebentar. Pak Rahul pas lagi jadwalnya tidak hari ini ya, besok minggu depan dia reses lagi kembali ke Riau. Itu masyarakat ya soal MBG, sebagian besar Pak gimana? Bahkan nggak pernah saya menemui orang yang menolak MBG gitu kan. Pak MBG Pak di sini Pak, dimaksimalkan Pak, ya kan?
Kapan realisasinya? Karena ada berapa titik yang memang belum realisasi. Kapan realisasinya? Yang sudah dapat gimana MBG? Lanjutkan, lanjutkan Pak, itu sangat bermanfaat. Itu rakyat real, rakyat beneran, gitu kan ya. Pemirsa, lama tak terdengar pasca kediamannya digeruduk dan dijarah oleh warga, politikus Ahmad Sahroni tiba-tiba viral. Sahroni muncul ke publik sebagai wisudawan program Doktor Ilmu Hukum. Dr. Haji Ahmad Sahroni, SE.MIKOM. Judul disertasi, Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium, suatu strategi pengembangan. Sejumlah wisudawan bersorak heboh saat nama Sahroni dipanggil sebagai salah satu wisudawan. Sahroni muncul pada acara wisuda sarjana dan pasca sarjana Universitas Borobudur di Jakarta pada hari Selasa. Hadir sebagai wisudawan S3 Hukum, Sahroni mengenakan baju toga berwarna hitam dan lis merah sesuai dengan identitas prodi hukum kampus tersebut. Ultimum Remedium, suatu strategi pengembalian Dr. Haji Ahmad Sahroni, SE.MIKOM. Yang juga jadi sorotan, Sahroni yang kini sudah dinonaktifkan sebagai anggota DPR, lulus dengan disertasi yang membahas pemberantasan korupsi. Pasalnya, Sahroni dikenal sebagai publik sebagai politisi dengan gaya hidup mewah. Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta. Di video lainnya, para wisudawan mengunggah momen mereka menjadi wisudawan dan wisudawati bersamaan dengan Sahroni. Nampak Sahroni berfoto bersama dengan sejumlah orang sambil tersenyum sumringah. Pemirsa, MNC University menggelar kuliah umum dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 di Jakarta Concert Hall iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kuliah umum kali ini menghadirkan Ketua Yayasan Hari Tanusudibyo, Jessica Tanusudibyo, yang menekankan cara mahasiswa bertumbuh dan mengembangkan pola pikir agar mampu menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Ketua Yayasan Hari Tanusudibyo, Jessica Tanusudibyo, mengisi kuliah umum dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 yang diikuti ratusan mahasiswa MNC University di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Dalam paparannya, Jessica Tanusudibyo menekankan mahasiswa harus memiliki karakter dan pola pikir yang terus bertumbuh agar dapat menjadi bekal bermanfaat untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Satu hal yang ingin kami tekankan juga adalah agar mereka juga mengembangkan karakter mereka. Karena ilmu dengan karakter, that's what makes us excellent. Itu yang bikin kita menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bisa berkontribusi. Kami berharap mahasiswa bisa lebih konsisten untuk menghadapi perkuliahan yang tadi saya bilang berbeda dari tempat lain. Sehingga mereka benar-benar bisa siap baik di luar maupun bahkan untuk dirinya sendiri. Mentalnya lebih baik, karakternya lebih baik. Kegiatan ini juga diharapkan dapat melatih intelektual para mahasiswa, sehingga dapat berkembang menjadi generasi unggul, berdaya saing, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Harapannya terjadi interaksi secara umum, bagaimana linear antara dunia kampus dengan dunia kerja. Harapan kita MNC Group menjadi salah satu lembaga yang tampil terdepan untuk memaksimalkan semua potensi yang ada. Semenjak di sini tuh saya udah dapat banyak pengalaman juga dari MNC-nya. Jadi mungkin lebih banyak lagi tantangannya buat kedepannya nanti. Pada tahun ajaran 2025-2026, jumlah mahasiswa baru di MNC University meningkat 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi bahan bakar penyemangat untuk mengubah MNC University menjadi kampus yang berorientasi untuk terus mengembangkan kompetensi mahasiswa. Dari Jakarta, Hadi Setiarifa Damar Wicaksono, iNews melaporkan.